Kita mulai aja ya. Udah jam 20:05. Sambil nunggu yang lain kita jalan aja dulu. Oke. Ini ada tambahan mengenai sayap. Halo, suara saya jelas nggak? Jelas Om. Jelas ya. Oke. Ini ada materi tambahan. Kemarin ada beberapa pertanyaan mengenai posisi sayap. Jadi saya tambahkan aja materinya di sini bahwa pada umumnya yang kita kenal selama ini ada dua posisi sayap yang paling umum. Ada yang sayap atas atau high wing. Terus kemudian satu lagi ada sayap bawah atau low wing. Sebenarnya pemasangan sayap posisinya itu banyak macam, tapi kita pakai yang umum aja. Karena ini yang paling banyak kita lihat sehari-hari. Jadi di sini untuk yang sayap atas, ini ada pro dan kontranya. Ya, kita lihat yang pro-nya. Jadi sayap atas itu keuntungannya adalah salah satunya adalah stabilitasnya lebih besar pada kecepatan rendah. Kemudian sudut pandang ke bawah buat pilotnya ya, itu lebih baik, better downward visibility. Terus kemudian greater roll stability. Jadi kalau dia roll pakai aileron, dia lebih responsif, lebih bagus. Terus yang keempat, higher center of lift. Jadi titik pusat liftnya itu lebih tinggi, lebih tinggi. Terus yang kelima, jarak landing lebih pendek, shorter landing distances. Yang keenam, ini cocok untuk pesawat trainer karena dia kan tadi itu sudut pandang pilotnya luas, terus kemudian terus stabil pada kecepatan rendah, center of lift-nya tinggi. Terus kemudian yang ketujuh, mudah untuk landing, easier landing during run out and flare. Jadi dia lebih mudah untuk landing. Terus kemudian yang kedelapan, dia stallnya itu lebih lambat dibanding yang lain. Ya. Terus kemudian yang kontranya, kalau kita ngamatin pada saat lalu lintas udara penuh, pandangan ke atas itu terbatas. Ya. In flight traffic visibility above upward. Jadi pandangan ke atas dan ke bawah terbatas. Terus kemudian yang berikutnya adalah pandangan ke sekeliling. Kalau kita lihat dari ke samping, itu terhalang oleh sayap. Jadi dia terbatasi karena itu. Karena kokpitnya ada di bawah sayap. Kalau dia pandang ke sekeliling, terutama ke atas, dia akan ketutup sama sayap. Terus yang berikutnya, manuvernya lebih susah. Manuvernya lebih susah. Terus yang keempat, untuk pengisian bahan bakar, dia agak sulit karena tangkinya ada di sayap, di atas. Sementara kita kan biasanya kan ngisi bahan bakar tuh selangnya dari atas ke bawah. Ini karena lubang pengisian ada di bawah sayap, kita harus tegak berdiri dan harus dipompa. Itu salah satu, itu di pesawat benernya kita lihatnya. Terus kemudian kita bandingkan dengan low wing. Di sini ada contohnya juga. Pro-nya, manuvernya lebih baik dan bodinya, fuselage-nya lebih ringan. Terus kemudian visibility pada saat terbang itu ke atas dan ke bawah sama baiknya. Jadi dia ngeliat ke atas nggak kalang sayap, lihat ke bawah juga bisa seperti yang high wing tadi.
Terus kemudian pandangan bagus pada saat mau landing. Ini final turn itu posisinya kita juga udah di ujung landasan mau landing. Karena dia terbuka, sayapnya di bawah, dia ke atasnya luas, ke depannya luas, ke bawahnya luas. Terus kemudian dragnya juga lebih kecil dibanding yang high wing. Yang berikutnya adalah more lift and steeper climb. Jadi liftnya juga lebih besar. Dan kalau dia menanjak, sudutnya bisa lebih besar. Steeper climb itu artinya lebih curam dia nanjaknya. Terus yang berikutnya kecepatan lebih tinggi, higher airspeed. Jadi dia bisa terbang lebih cepat dibanding yang high wing tadi yang kita tahu dragnya besar gitu. Terus kemudian better fuel volume. Ini karena sayapnya di bawah, maka tangki di sayap bisa nyambung dengan misalnya kita taruh tangki tambahan di fuselage. Itu kan pipanya mudah nyambungnya kan. Karena kalau tadi high wing, tangkinya di sayap dia di atas saja, ke bawahnya kan susah karena ke bawahnya sudah tempat penumpang. Nah, kontranya pada saat di darat, dia sudut pandang ke bawahnya susah. Sudut pandangnya susah karena kehalangan sama mesin. Terus kemudian yang berikutnya adalah dia cenderung mengapung pada saat mau landing. Karena sayapnya di bawah, dia seakan-akan nahan, ada bantalan udara di bawah sayap. Jadi harus kalau landing itu harus dari jauh sudah lurus. Kalau dia langsung menjatuhkan diri, dia kayak ketahan, ada bantalan udara di bawah sayapnya gitu. Terus kemudian less warning of impending stall. Jadi dia itu bisa tiba-tiba stall tanpa peringatan. Kalau high wing itu ada tanda-tandanya di stall, misalnya sayapnya goyang-goyang dulu kalau mau stall. Berarti kecepatan harus ditambah atau sudutnya harus dikurangin. Kalau di high wing dia enggak, dia tiba-tiba aja bisa langsung stall. Itu penempatan sayap. Terus kemudian di sini kita bahas masalah wing aspect ratio. Wing aspect ratio itu adalah perbandingan antara lebar dan panjang sayap. Ada beberapa sayap yang angka perbandingannya besar sekali. Contohnya di sini, high aspect ratio. High aspect ratio itu artinya gini, perbandingan antara panjang dan lebarnya besar, mungkin di atas 10. Jadi panjangnya 10 kali lebih besar 10 kali dari lebarnya. Pro-nya secara aerodinamik dia efisien. Terus kemudian liftnya lebih besar. Ketiga, penggunaan bahan bakar lebih sedikit. Keempat, stability throttle roll dia lebih bagus. Terus kemudian yang kelima, dengan wingtip yang kecil, maka induced drag-nya juga kecil. Artinya drag di sayap itu kecil, jadi dia akan lebih laju, lebih mudah meluncur di udara. Kontranya ini, manuvernya tuh jelek, kurang ya, karena banyak parasitic drag-nya, karena saking lebarnya sayap. Terus yang kedua, konstruksinya masih kuat, karena sayapnya panjang, bebannya kan jadi sampai ke ujung kan. Nah, kalau tulangan sayapnya itu nggak kuat, bisa patah dia. Di sini contohkan bisa 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 melengkung, bisa melintir atau patah. Yang ketiga, volume bahan bakarnya sedikit karena sayapnya kecil dan tipis seperti itu. Bagaimana dengan sayap pendek yang low aspect, yang perbandingan antara panjang dan sayapnya kecil, perbandingan panjang dan lebarnya kecil. Kita lihat di sini dia manuvernya lebih gesit, struktur lebih ringan, volume bahan bakar bisa lebih besar karena sayapnya lebih lebar. Terus parasitic drag-nya lebih kecil sehingga menyebabkan kecepatan bisa lebih tinggi. Yang berikut, lebih murah untuk dibuat karena konstruksinya ringan. Bentar, ada yang join lagi nggak? Ada, nggak ada ya. Ini
Om Dendi. Halo Om Dendi. Sudah join? Om Dendi sudah join? Ini karena kemarin pertanyaan dari Om Dendi. Om Dendi sudah join? Halo? Sudah Om, sudah Om. Oke. Ini Om, kita tadi sudah bahas mengenai penempatan sayap yang mulai dari high wing dan low wing. Oke. Saya ulang dulu. Oke, saya ulang aja ya buat yang baru masuk ya. Karena dia akan bahas. Oke, jadi secara umum penempatan sayap itu banyak macamnya. Tapi yang dikenal, yang kita lihat sehari-hari itu hanya dua, yaitu high wing dan low wing. Di sini yang dibahas adalah pro dan kontranya. Jadi kelebihan dan kekurangannya masing-masing posisi sayap. Jadi di high wing ini itu kelebihannya adalah stabilitas pada kecepatan rendahnya itu bagus, ya. Terus kemudian sudut pandang ke bawah itu bagus. Kalau dari kokpit ke samping itu kan bawahnya nggak ada sayap, dia bisa lebih luas memandang ke bawah. Terus kemudian stabilitas terhadap roll-nya dia bagus, jadi nggak mudah roll maksudnya gitu ya. Jadi kalau dia keganggu, dia miring balik lagi ke tengah. Terus kemudian higher center of lift, jadi pusat titik hisapnya, pusat titik daya angkatnya itu tinggi di atas, karena memang sayapnya di atas. Terus keuntungan lainnya adalah kalau dia landing, lagi nih, ya. Kalau dia landing, dia bisa lebih pendek jarak landingnya. Karena itu, dari beberapa keuntungan di atas, high wing itu lebih cocok untuk trainer, untuk pilot-pilot baru. Terus kekurangannya, kalau dia lagi terbang untuk melihat traffic artinya melihat pesawat yang lain di sekitar kita, itu dia ada kelemahan. Jadi visibilitasnya ke atas, karena sayapnya di atas, dia kan tertutup jadinya kan. Jadi dia susah melihat ke atas. Kalau dia mau cek ada pesawat lagi nggak di atasnya gitu. Terus kemudian pada saat di landasan atau menuju landasan mau landing, pandangan ke samping, kalau dia mulai ke atas samping, ya, itu juga terhalang oleh sayap. Impaired visibility in base to final turn. Jadi pandangannya terganggu dia karena ada sayap di atas. Terus kelemahan lainnya, manuvernya jelek. Karena dia sangat stabil, jadi nggak gesit ya. Jadi manuvernya maksudnya dia gesit. Terus kemudian kelemahan lainnya untuk pesawat sebenarnya itu fueling excess. Seperti kita tahu, tangki bahan bakar pesawat itu adanya di sayap. Kalau misi, umumnya selangnya dari atas kan ke bawah kan. Nah kalau sayapnya di atas, itu lubang pengisiannya adanya di bawah sayap. Artinya kita harus mendangak, harus pasang dari bawah, dan fuelnya harus dipompa dari bawah seperti itu. Itu kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita lihat yang low wing. Low wing di sini dibilang manuvernya lebih baik daripada high wing, dan bodinya lebih ringan. Kenapa bodinya lebih ringan? Karena nggak perlu penguat untuk nahan sayap, karena sayapnya sudah nempel di bawah di fuselage. Terus pada saat terbang untuk melihat traffic, untuk melihat lalu lintas pesawat yang ada, pandangan ke atas dan ke bawahnya dia bebas, jadi bagus deh. Forward visibility in flight traffic. Jadi dia mudah untuk melihat ke atas, mudah untuk melihat ke bawah. Terus kemudian better visibility in base to final turn. Jadi pada saat dia mau landing, pada saat dia muter mau landing menuju ujung landasan, jadi dia bebas melihatnya ke depan bebas, ke samping bebas, ya, depan samping, ke atas juga bebas, karena saya ada di bawah di belakangnya pilot. Terus interference geraknya juga kecil. Jadi karena sayapnya ada di bawah, maka turbulensi itu dia nggak kena ke belakang gitu, jadi dia cuma lewat aja. Terus kemudian liftnya lebih besar, karena dragnya kecil, liftnya lebih besar. Kemudian sudut climb, sudut naiknya ke atas itu, dia bisa lebih curam. Kemudian yang berikutnya, kecepatannya bisa lebih tinggi, higher airspeed. Terus volume bahan bakarnya bisa lebih besar,
Karena sayap ada di bawah, maka tangki bahan bakar bisa menyatu kiri kanan dan di dalam fuselage. Kekurangannya sudut pandang ke bawah itu jelek karena ada sayap di bawahnya kan. Jadi kalau kita ngeliat ke bawah, misalnya di darat, dia nggak bisa ngeliat ke bawahnya ke landasan. Terus kemudian ada satu masalah lagi, floating and ballooning during landing flare. Jadi kalau pesawat mau landing itu, dia kan membentuk sudut tertentu, turun pelan-pelan. Karena sayapnya di bawah, itu di bawah sayap tuh seakan-akan ada bentuk bantalan udara yang menahan pesawat untuk langsung nempel ke landasan. Jadi untuk flowing, dia harus dari jauh sudah lurus dan sudah menurun. Jadi nggak boleh mendadak diturunin, dia nggak akan bisa, bakal kelewatan landasannya karena seakan-akan ada bantalan udara di bawah itu. Terus last warning of impending stall. Jadi begini, kalau di high wind, kalau dia mau stall, itu sayapnya ketahuan goyang-goyang dulu, ya, goyang-goyang. Jadi oh ini mau stall gitu. Jadi pilot langsung bereaksi, apakah kecepatannya ditambah atau sudut keangkat pesawatnya dikecilin gitu. Nah kalau di low wing tuh nggak ada, dia bisa tiba-tiba stall tanpa peringatan, kayak gitu maksudnya. Itu untuk penempatan. Terus kemudian sekarang yang berikut adalah mengenai wing aspect ratio. Wing aspect ratio itu adalah perbandingan antara panjang dan lebar pesawat, wingspan dan wing chord. Jadi ada dua aspek rasio yang dikenal, high aspect ratio. Ini dicontohkan di sini, biasanya dipakai di glider, di sailplane, di pesawat-pesawat terbang jarak jauh maupun pesawat-pesawat angkut. Ya. Karena memang dibutuhkan flip yang besar. Nah, di sini keuntungannya atau pro-nya, secara aerodinamik dia efisien karena luas, sayapnya luas. Terus liftnya juga besar. Karena aerodinamiknya efisien, liftnya besar, maka penggunaan bahan bakarnya juga irit, uses less fuel. Greater roll stability. Jadi seperti yang high wing tadi, dia lebih stabil terhadap gangguan roll. Jadi dia nggak mudah goyang-goyang. Terus yang berikutnya adalah wingtip yang kecil, itu efeknya adalah mengurangi induced drag. Jadi drag yang ada di wingtip itu kecil karena wingtipnya kan dia mengecil, mengerucut ya. Mungkin kalau kita lihat di RC itu kayak sky surfer kan. Sky surfer tuh begitu kan, ujung sayapnya mengecil, lancip. Jadi dia efisien. Jadi untuk take off, landing, terbang jelajah, dan nanjak, dia sangat efisien. Kelemahannya dari high aspect ratio adalah manuvernya tuh nggak gesit, dia cenderung lelet. Makanya di sini kan disebut di contohnya dia hanya cocok untuk glider, untuk pesawat layang, untuk pesawat jarak jauh dan pesawat transport. Terus kekurangan lainnya dari segi strukturnya mesti kuat karena sayapnya panjang. Kalau dia nggak kuat, ada kemungkinan sayapnya akan melintir atau bengkok. Terus kelemahan lainnya karena dia sayapnya kecil, ya, maka kapasitas bahan bakarnya juga sedikit. Seperti itu. Kapasitas bahan bakarnya juga sedikit. Kemudian kita lihat ya, sayap perbandingan antara bentang panjang sayap dengan lebar sayapnya kecil atau low aspect. Di sini dicontohkan pesawat aerobatik. Ya. Dengan aspek rasio yang kecil, pesawat itu akan lebih mudah untuk bermanuver karena dragnya kecil. Terus kemudian struktur sayap lebih ringan karena dia pendek, nggak perlu penguatan tulang-tulang. Terus kemudian greater fuel volume. Umumnya sayapnya ini kan lebar, jadi kapasitas tangki bahan bakar yang ada di sayap itu bisa besar. Oke. Terus kemudian wingtip yang tebal, wingtip yang tebal ini akan parasitic drag-nya itu kecil, sehingga dia akan memperbaiki kecepatan high speed performance. Jadi pada kecepatan tinggi dia lebih bagus performanya. Terus yang berikutnya dari sisi ekonomisnya, dia cheaper to make, jadi dia lebih murah dibuatnya.
karena tadi itu strukturnya nggak begitu banyak besi. Tapi kelemahannya juga ada, kekurangannya. Lead-nya kecil. Terus kemudian reduce roll stability. Jadi ini dia justru mudah roll ini. Karena stability-nya berkurang, dia mudah roll, mudah keganggu lah, mudah goyang-goyang. Terus kemudian induced drag-nya besar, sehingga bisa menyebabkan kecepatannya berkurang. Karena dua hal di atas, maka penggunaan bahan bakarnya jadi lebih banyak. Karena drag-nya kan lebih besar. Jadi penggunaan bahan bakarnya lebih banyak. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari aspek rasio yang besar dan kecil. Yang berikutnya adalah desain bentuk sayap. Desain bentuk sayap. Ini ada beberapa contoh. Sayap rektangular. Sayap rektangular itu artinya sayapnya segi 4. Segi 4 ya. Segi 4, terus kemudian pro-nya di sini airfoil-nya stabil dan sayap mudah dikontrol. Ya, terus yang berikutnya adalah untuk stall itu mudah diperbaiki dengan kontrol dari aileron. Ya. Jadi, kalau dia goyang-goyang ada perubahan untuk ada indikasi stall, dia bisa kontrol dengan aileron. Terus idealnya untuk trainer atau low speed aircraft, ya, easy to fly and land. Jadi memang sayap rektangular ini banyak dipakai di pesawat-pesawat yang terbangnya pelan dan trainer dan mudah dikendalikan, baik take off, terbang maupun landing. Terus yang berikut dari sisi ekonomi sudah jelas dia murah, mudah dibuat, dipakai dan didesainnya. Kekurangannya induced drag-nya besar, karena dia sayapnya kotak. Angin tuh seluruh sayap madep angin semua gitu. Ya, jadi besar sekali drag-nya sampai ke ujung. Terus kemudian efisiensinya rendah dibandingkan sayap elit. Itu yang rektangular. Terus kemudian sayap tapered. Sayap tapered itu artinya sayap yang lebar di pangkal sayap yang nempel di badan sama di ujung dia nggak sama. Jadi makin ke ujung makin mengecil. Itu namanya tapered wing. Tapered wing ini dia induced drag-nya kecil. Ya, karena makin ke ujung kan makin mengecil. Nggak kayak yang rektangular tadi kan, sampai ke ujung dia kotak sama. Terus kemudian yang berikutnya adalah kalau aspek rasio ini besar, maka liftnya juga besar, kembali ke yang desain tadi ya. Karena tapered itu kan jadi lebar rata-rata wingnya kan jadi nggak sama tuh, jadi kecil kan dibandingkan dengan kalau kayak kotak. Maka dia dianggap aspek rasionya jadi besar gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah dari sisi kapasitas bahan bakar, dia lebih besar. Kelemahannya di sini, kelemahannya adalah bahwa dia mudah stall pada wingtipnya, pada ujung sayapnya. Maka diperlukan wash out. Saya lupa, saya belum bahas wash out. Nanti deh dilanjutkan ya saya bahas wash out waktu kita desain sayap. Karena ini kaitannya dengan kontrol. Jadi stallnya pada wingtip, tapi mudah diatasi kalau di ujung sayap dikasih wash out. Nanti dilanjutkan di hari Senin saja. Atau Senin mungkin saya jelaskan wash out. Atau setelah ini aja ditanya. Terus kemudian sayap delta. Sayap delta atau sayap segitiga atau semi segitiga itu manuvernya jelas lebih gesit ya, lebih gesit. Terus cocok untuk kecepatan di bawah dan di atas kecepatan suara. Karena sayapnya luas, maka kapasitas bahan bakarnya juga banyak. Terus karena bentuk sayapnya pendek, maka dia mudah dibuat. Kekurangannya, induced drag-nya besar.
ya, karena sayapnya miring gitu kan, gede kan. Terus harus punya angle of attack yang besar untuk mempertahankan lead. Jadi sayap delta itu kalau terbang lurus dia harus kenceng, kalau nggak kenceng dia stall karena kecepatannya berkurang. Nah, di sini analisanya nih kita lihat nih. Ya, jadi dari beberapa sayap. Kita lihat yang nomor 1 kiri atas. Ini sayap bentuk sayap elit. Kita lihat distribusi liftnya. Distribusi liftnya kita lihat yang abu-abu ini yang di depan ya, sampai yang tanah-tanah merah. Kita lihat distribusi liftnya tuh dari pangkal sayap sampai ke ujung sayap ada semua kan ya, ada semua. Jadi ini disebut sayapnya efisien karena nggak ada yang hilang. Dibandingkan coba lihat ke sayap yang kanan yang rektangular segi 4 ini. Kita lihat distribusi lift itu hanya dari ujung sayap sampai ke tengah tapi bentuknya segitiga. Jadi begitu di dekat pangkal dia malah berkurang, ya. Kecil dia, makanya dia nggak efisien. Nah, yang kemudian yang nomor 3 yang kiri tapered, ini sayapnya tapered ya. Jadi lebar pangkal dengan lebar ujung berbeda. Nah, ini juga efisien karena distribusi liftnya merata. Ya. Ini kan jadi high aspect ratio nih. Distribusi liftnya merata, tapi tidak sebesar yang elips. Elips lebih besar, paling efisien. Kemudian kita lihat yang ini. Yang ini inverted taper. Jadi yang belakangnya rata, yang depannya yang miring. Kita lihat di sini, lift hanya ada di daerah pangkal sayap. Di ujung sayapnya dia adanya drag. Ya. Ini jadi kurang efisien. Nah, ini adalah yang kiri bawah yang nomor 5. Ini adalah yang sayap segitiga, sayap delta. Kita lihat. Liftnya kecil sekali kan, adanya kan. Cuma di dekat pangkal sayap aja. Di ujung sayap ini sudah hilang. Maka dia harus terbang lebih cepat dari yang lain. Makanya dia hanya cukup untuk pesawat yang mendekati kecepatan suara atau di atas kecepatan suara. Nah, kita lihat lagi dengan sayap sayung atau swept wing yang sayap miring ke belakang ini. Nah, ini juga demikian. Kita lihat liftnya hanya ada di dekat pangkal sayap. Ini di ujung sayap sini sudah hilang. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk sayap. Kemudian kita bahas yang ini, traditional tail aircraft. Jadi ini adalah contoh pesawat terbang yang umum, yang sayap utamanya di tengah, di belakang ada sayap ekor atau horizontal stabilizer. Ya. Nah, di sini dicontohkan jika bobot pesawat 2000 pound, ya, maka dia memerlukan lift 2250 pound. Kenapa? Karena ekornya ini membebani 250 pound. Jadi liftnya harus bobot pesawat keseluruhan ini yang 2000 pound ditambahkan dengan tail down force yang 250 pound. Ini jadi kayak ditekan, ekornya itu kayak ditekan ke bawah, bukan ke atas. Sementara ini harus dilawan oleh sayap, oleh lift di sayap. Makanya liftnya harus total dari berat atau bobot total pesawat ditambah dengan tail down force ini. Ini di pesawat sebenarnya dihitung. Jadi liftnya di sini negatif ya, ke arah bawah bukan ke arah atas di ekor ini. Kita lihat yang ke kanar. Ini pertanyaan Om Denny kemarin, bagaimana dengan kanar? Nah, kita lihat di kanar. Kanar itu ekornya kan hilang. Dia pindah dengan sayap kecil di depan, yang disebut kanar. Kita lihat efeknya. Kalau tadi tail wing atau horizontal stabilizer ini liftnya ke bawah, negatif, ya, maka di kanar liftnya ke atas, sama persis dengan sayap. Artinya apa? Kalau bobot pesawatnya sama, luasan sayapnya bisa lebih kecil karena kekurangannya ditambahkan oleh si kanar. Ya. Jadi kalau bobot pesawat di sini contohnya bobot pesawat 1.300 pound. Kita cukup
untuk di sayap kita cukup 1050 pound aja liftnya, karena 250 pound ini disumbang oleh si canard di depan ini. Ya. Makanya kalau kita lihat pesawat-pesawat berkanat, sayapnya kecil-kecil. Pertama, downforce nggak ada. Ya. Kedua, liftnya justru bertambah karena adanya sayap kecil di depan ini. Ya. Nah, contohnya adalah kalau mau lihat ini, Piaggio Avanti. Piaggio Avanti ini pesawatnya pesawat penumpang, gede. Kita lihat sayapnya kecil. Ini mau sayapnya kan, kurus, nggak seimbang sama fuselage-nya, nggak seimbang dengan kapasitas penumpang di dalam. Ya. Nah, untuk ngatasin lift yang kecil di sini, kita ke kanan. Tapi juga dia masih punya tailplane, punya horizontal stabilizer di sini. Jadi jadi dia bisa lebih kecil sayapnya. Memang agak unik nih desainnya nih. Kursus. Kayak gini kan. Nah, kayak gini. Dia unik bentuknya. Nah, ada satu lagi kegunaan canard untuk mempermudah manuver. Ini ada di pesawat tempur. Kita ambil contoh CA-37 Viggen-nya Swedia, Saab, buatan Saab. Ya. Jadi ini yang di belakang, ini elefon. Ya, ini belakang elefon. Sorry, ini flaperon malah, flaperon. Ketiga dia fungsinya, aileron, flap, dan elevator yang belakang ini. Dia mixnya tiga biji. Nah, yang depan ini itu mixing antara flap dan elevator. Yang depan ini mixing antara flap dan elevator. Jadi kalau dia mau manuver supaya gesit, ini kerja bareng sama ini kombinasi biar cepat. Misalnya dia